2023. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita membaca ini bertanggapan. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Di ayat yang ke-11 kita bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Kita bersama-sama membaca. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikian yang menjadi dasar renungan firman Tuhan di hari terakhir di tahun 2023 ini. Saudaraku yang terkasih, jauh sebelum Yesus mengajarkan tentang gembala yang baik, jauh sebelum Yesus mengajarkan tentang gembala yang baik, ternyata ada seseorang yang sudah mengatakan Tuhanku gembala yang baik. Nah Bapak Ibu, yang menariknya adalah kalau tadi responsoria kita dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Menariknya Bapak Ibu, yang mau saya katakan ketika saya melihat kekayaan firman Tuhan ini, bahwa memang firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu seperti benang merah. Artinya saling terhubung dan tidak terbantahkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menganggap sepele kebenaran firman Tuhan, kita yang rugi. Kalau kita semakin menggali, oh, yang ternyata di dalam kitab Imamat kembali diungkapkan oleh Rasul Paulus di kitab Efesus. Kait-mengkait Bapak Ibu. Sementara jarak jauh penulisan itu begitu rentang waktu yang begitu panjang. Demikian juga dengan kaitan gembala yang baik. Bapak Ibu, Mazmur 23 itu terkenal sekali bukan? Kalau kita sedang galau, kalau kita sedang putus asa, Mazmur 23 kadang-kadang menghibur kita. Kalau kita lagi galau cari firman Tuhan mana ya? Nah Bapak Ibu, yang mau saya katakan, ketika Daud menuliskan Mazmur ini, tafsiran yang saya baca, sumber yang saya baca, dia berumur 100 tahun. Kalau di dalam masa ketika Daud hidup itu tidak terlalu panjang umurnya. Masih ada yang lebih tinggi umurnya ketika kembali kepada Tuhan.
Nah Bapak Ibu, namun yang menarik di situ, yang saya lihat dan mau saya bagikan bagi kita, Daud dalam perjalanan hidupnya selama 100 tahun, Mazmur 23 dituliskan oleh Daud ketika dia sudah usia uzur, lansia, sudah tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Tetapi disitulah dia menuliskan bagaimana Tuhan sudah menjadi gembalanya yang baik. Artinya Bapak Ibu, saya mengimajinasikan bagaimana Daud menuliskan Mazmur ini, dan itu menjadi berkat bagi semua orang termasuk saya. Dia melihat kehidupannya ke belakang, jauh, mungkin dari bayi sampai usianya yang ke-100. Dia melihat bagaimana tangan Tuhan, pengembalaan Tuhan bagi hidupnya. Ketika dia hampir mati, ketika dia dibuang, ketika dia di dalam lembah-lembah kekelaman, dia melihat memang benar Tuhan bisa diandalkan, Tuhan menjadi gembalanya. Bapak Ibu, tidak sampai di situ. Yesus ketika muncul, Mesias yang kita sambut dalam banyak perayaan Natal, Yesus lahir dari keturunan Daud. Yesus lahir dari keturunan Daud. Daud sudah merasakan bagaimana Tuhan menjadi gembala yang baik bagi hidupnya. Dan Yesus mengajarkan itu kepada orang banyak. Tapi ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Di sini Yesus mengatakan kepada banyak orang gembala yang baik. Kalau kita melihat Yesus mau mengatakan dirinya adalah gembala yang baik. Jadi ini bisa dikatakan metaforis, menganalogikan, menyatakan secara tidak langsung bahwa dialah gembala yang baik yang pernah ditulis oleh Raja Daud, raja yang disegani, yang terkenal itu. Dialah gembala yang baik. Saudara, lalu apa hubungannya dengan kita sebagai umat percaya pada saat ini? Apa hubungannya dengan kehidupanku sebagai orang percaya? Kita akan kembali bersama-sama melihat kekayaan firman Tuhan ini. Saudara, kalau kita melihat teks yang boleh disampaikan oleh Yesus ini kepada para pendengarnya, ada dua aspek yang boleh disampaikan oleh Yesus. Bahwa Yesus memperkenalkan ada gembala yang baik. Lalu di situ aspek yang kedua adalah domba. Kalau sudah ada gembala pasti sudah ada yang digembalakan. Bapak Ibu, yang mau saya bagikan di sini untuk bisa kita menjadi pegangan dalam hidup kita, untuk melihat seperti apa gembala yang baik itu yang kita percaya itu, sehingga kita semakin lebih dalam lagi bergantung hidup kita kepada Dia. Yang pertama sekali Bapak Ibu, gembala yang baik itu memiliki etika. Gembala yang baik itu memiliki etika. Apa itu etika Bapak Ibu? Etika itu watak. Etika itu karakter. Etika itu sifat. Etika. Gembala yang baik memiliki etika yang baik. Mari kita lihat di ayat yang pertama. Yesus mengatakan, sesungguhnya siapa masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Bapak Ibu, mau digembalakan perampok? Yesus mau mengajarkan gembala yang baik itu, kita mengenali dia ketika dia memang memiliki etika, karakter yang baik, watak yang baik. Firman Tuhan mengatakan tidak melalui tembok dia masuk, tetapi melalui pintu. Kulo nuwun ya. Kita masuk, kalau ada orang bertamu tidak permisi, tidak ada etika, kita nggak simpatik, bukan? Yesus mau menyatakan bahwa dia memiliki karakter itu. Lihat gembala yang seperti apa. Aku masuk melalui pintu.
bukan melalui jalan yang tidak sewajarnya. Saudara, kita tahu tahun depan, besok hari, kita akan, kalau Tuhan mengizinkan, kita tahu bersama 2024 adalah tahun politik. Benar ya? Kita aja bingung. Pertama kita pikir paslon yang ini oke nih. Ternyata enggak juga. Kita kira yang nomor ini nih. Enggak juga. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah TikTok yang menarik saya lihat dari seorang pengamat militer dan dia pengajar bernama Koni Rakundini Bakri. Dia mengatakan, jangan serahkan negara ini kepada orang yang tidak punya etika. Jangan serahkan negara ini kepada orang yang tidak punya etika. Bapak Ibu, benar, saya setuju dengan pernyataan ini. Pemimpin yang tidak punya etika mau jadi apa? Saya tidak dalam ranah untuk berkampanye, Bapak Ibu. Karena ini menyangkut etika. Ya. Artinya orang yang tidak punya etika beringasan bukan? Tidak ada aturan bukan? Dan Yesus pertama sekali ketika dia memperkenalkan dirinya gembala yang baik, dia masuk melalui pintu, bukan dengan jalan lain. Bapak Ibu, ketika saya belum bertemu dengan gembala yang baik itu, artinya bertobat, saya pikir karakter saya juga jauh dari apa yang diinginkan Tuhan. Kalau saya tidak bertemu dengan gembala yang baik, mungkin saya tukang penggosip, mungkin saya lebih cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Dulu saya tidak pede, dulu saya rendah diri, dulu saya kurang bisa bersyukur. Tetapi saya ketika mengenal gembala yang baik, saya diubahkan. Tuhan mau membentuk pribadi seperti gembala yang baik. Ada karakter Tuhan di dalam diri kita, karena dia adalah gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu, yang kedua yang mau diajarkan Tuhan Yesus tentang gembala yang baik ini, yang sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Berita gembiranya bagi kita, Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat 3 dan 5. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, jadi Bapak Ibu, gembala yang baik mengenali suara domba-dombanya. Saya punya berapa pengalaman, khususnya kalau berjemaat di gereja yang banyak jemaatnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salah disebut namanya, pasti agak ciut kan? Ketika saya salam, sebenarnya dia boru Manalu, saya bilang, oh inang boru Pakpahan, pasti wajahnya berubah. Aduh, gimana Ibu Gembala ini? Nggak kenal, sudah berapa tahun di sini. Nah, Bapak Ibu, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Jauh lebih diri kita mengenal diri kita sendiri. Yesus gembala yang baik mengenal betul siapa kita. Itu sebabnya ketika Simon Petrus di dalam dialognya dengan Tuhan, dengan gagah, dengan pongah dia berkata, Tuhan, kalau engkau mati, aku mati. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Lalu Yesus menjawab Simon Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Bukankah hal itu terjadi, Bapak Ibu? Itu artinya gembala yang baik itu mengenali diri kita, bahkan lebih baik dari diri kita sendiri. Ia tahu siapa kita, Bapak Ibu. Jadi ada lagu rohani yang mengatakan, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan.
Karena dia tahu, dia kenal kita Bapak Ibu. Dia kenal watak kita. Dan itu sudah terbukti. Simon Petrus dengan manipulasinya seolah-olah dia hero, tetapi dia Tuhan tahu siapa kau sebenarnya. Bapak Ibu, gembala yang baik mengenali diri kita. Jauh dari diri kita mengenali siapa diri kita. Kadang-kadang kita pun bingung dengan diri kita. Kok aku maunya begini ya? Tuhan, gembala yang baik, mengenali domba-dombanya. Jalan-jalan kita, karakter kita, kemauan kita, dan dia tetap mengembalakan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini dia. Ini klimaksnya. Ini ujungnya. Ini akhir dari semua, puncak dari semua, bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak mau mencari keuntungan dari kita. Dia tidak memanfaatkan kita. Tetapi malah justru firman Tuhan mengatakan, Ia memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita hidup di dalam segala kelimpahan. Gembala yang baik, Bapak Ibu. Saudara, mungkin kita sama-sama sepakat, kalau seorang suami lebih mengutamakan istrinya, asal kau bahagia sayang, kaulah yang utama, akulah yang berkorban. Mungkin kita senang kalau pemimpin kita dalam perusahaan atau atasan kita mengayomi. Ya, atau senang ya? Betul-betul mau berkorban, betul-betul mau peduli. Tapi seberapa bisa kita hitung? Dan selalu semua teruji. Tetapi Bapak Ibu, jelas kita melihat gembala yang baik itu, Yesus itu, yang dia mengatakan bahwa dirinya gembala yang baik, benar-benar sudah memberikan nyawanya bagi kita. Jadi apa yang kurang Bapak Ibu? Gembala yang baik sudah menuntun kita di tahun 2023 ini. Mari semakin menyerahkan diri kita untuk terus digembalakan oleh gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu, itu dari gembala yang baik. Tetapi ada juga yang perlu kita lihat di sini, Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan ada domba, ada gembala. Ya kan, nggak mungkin gembala nggak ada dombanya kan? Jadi seperti apa? Bagaimana aku menjadi domba yang baik bagi gembalaku? Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang keempat. Saya membaca untuk kita. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi domba yang baik adalah domba yang mengikuti gembalanya. Domba yang baik adalah domba yang mengikuti gembalanya. Yesus selalu mengatakan kepada murid-muridnya, ikutlah aku, follow me, ikutlah aku. Baik ketika engkau bangkrut, baik ketika engkau dalam lembah kekelaman, baik ketika engkau diberkati, baik ketika engkau sehat, ingatlah terus mengatakan, Tuhan, aku mau mengikut engkau. Jangan ketika engkau diberkati, jangan ketika engkau naik pangkat, jangan ketika semua keinginanmu ternyata ada, lalu engkau melupakan Tuhan. Enggak ada artinya Bapak Ibu. Supaya kita tidak tersesat di dunia yang penuh dengan macam-macam ini, domba yang baik mengikuti gembalanya. Yang kedua, domba seperti apa? Mengenal suara gembalanya. Jangan salah dengar suara gembala ya Bapak Ibu. Kita juga harus tahu mana suara Tuhan, mana suara angin semilir-semilir, mana suara yang tidak jelas. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya aku bisa mengenal suara gembalaku dengan baik? Itu persoalannya Bapak Ibu. Bagaimana supaya aku bisa mengenal suara
gembalaku dengan baik supaya aku tidak tersesat, tidak salah pilih, tidak salah coblos. Caranya cuma satu, Bapak Ibu. Semakin sering kita bertemu, kita akan semakin sering kenal. Semakin lama saya di sini, saya semakin hafal namanya. Saya semakin hafal karakternya. Itu saja. Kalau kita mau tidak tersesat, menjadi domba yang baik, bagaimana cara mengenal suaranya? Bergaul akrab dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Bergaul akrab dengan Tuhan, kita akan semakin mendengar tuntunannya. Mau ke kiri, ternyata Tuhan tuntun lurus. Tuhan dengan caranya akan menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga gak masuk jurang, sehingga kita tidak menderita. Yang ketiga, Bapak Ibu, domba yang tetap di dalam penggembalaan, gembala yang baik, diselamatkan ya. Kalau kita mengikuti gembala kita, terus bergaul dengan dia sehingga mengenal suaranya, firman Tuhan katakan kita tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita. 365 hari Tuhan sudah menuntun kita. Dan itulah yang terus kita kerjakan, menyerahkan hidup kita dituntun oleh gembala yang baik.